teman-teman, sesuai dengan yang ada di judulnya, sekarang saya mau bikin media kreatif atau alat kreatif yang bisa kalian gunakan ketika konseling menggunakan impact therapy. Nah, media kali ini yaitu berupa emoticon. Nah, sekarang mari kita simak saja pembuatannya, oke? Dan inilah bahan-bahannya yang harus kita siapkan. Yang pertama ada kardus. Ini aku gunainnya kardus bekas aja ya, yang tipis-tipis. Kemudian ada selotip. Aku gunainnya yang besar, yang kecil juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kemudian ada tusuk sate. Kalau mau pakai stik es krim juga nggak apa-apa, tapi karena aku adanya cuma stik sate, tusuk sate. Terus ada gunting. Kemudian ada emoticonnya tentu aja. Ini aku pakainya 3 emoticon aja. Terus ada lem glue atau lem apa aja buat ngerekatin emoticon ke kardusnya. Sekarang kita mulai aja ya buat yang pertama. Emoticonnya harus kita lem dulu ke kardus. Udah gitu, sekarang kita gunting. Sekarang kita tempelin tusuk satenya ke emoticon. Kita rekatkan aja pakai selotip ya. Dan media untuk konselingnya sudah jadi. Mudah kan? Nah, inilah penampakan akhir dari media kreatif yang bisa kita gunakan untuk konseling. Jadi, emoticon ini bisa kalian gunakan ketika konseling dengan anak atau dengan orang dewasa sekalipun. Dan terkadang orang dewasa itu sulit untuk mengungkapkan, biasanya ketika pertama kali konseling, orang dewasa itu sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka ekspresikan. Jadi masih bingung gitu, ini tuh antara sedih, senang, atau justru netral. Nah, di sini saya menggunakan 3 emoticon. Yang pertama sedih, kemudian senang, dan netral. Nah, emoticon ini bisa dijadikan sebagai media skala, yaitu skala dari sedih, netral, kemudian bahagia, yaitu ketujuannya. Atau media konseling ini juga bisa digunakan ketika konseling dengan anak gitu, dengan klien anak. Biasanya anak sulit untuk mengungkapkan ekspresi. Jadi misalnya ketika anak kita akan mengeksplor apa yang dirasakan atau permasalahan apa yang dialami oleh anak tersebut, kita bisa menggunakan media ini. Contohnya seperti ini. Iya dek, nah ketika adek dimarahi sama ibu, kira-kira perasaan ada yang mana? Nah, nanti klien dari anak tersebut akan memilih salah satu. Misalnya dia memilih yang sedih. Oke, jadi Ade sedih ya. Nah, ketika Ade sedih ini, emang ibu Ade ngapain? Nah, saat itu kita bisa untuk lebih mudah mengeksplor ketika si klien itu sudah memilih salah satu dari media ini. Jadi media ini juga selain digunakan untuk skala atau scaling, media ini juga bisa digunakan sebagai media untuk mengeksplor atau mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, jadi itulah media atau media kreatif dalam konseling impact therapy. Semoga video ini bisa membantu kalian. See you.